Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Syarifuddin dari kelas 12 TB SMP, nomor absen 34. Saya kali ini dapat tugas dari Pak Arianto. Ada 6 soal, yaitu yang pertama, nomor 1, jelaskan langkah-langkah mengisi bensin sepeda motor dengan benar. Ya, yang pertama, pastikan mesin mati, motor mati, keadaan mati. Yang kedua, buka tangki bensin yang ada dalam jok atau yang di tangki yang motor, sepeda motor yang laki-laki, yang coro Jawa ini beda lanang. Terus yang kedua, pilih jenis sesuai kebutuhan, pertalit, pertamak. Tuh. Yang ketiga, yang keempat, isi bensin dengan berhati-hati. Yang kelima, perhatikan kapasitas tangki. Kalau udah mau penuh ya sudah. Yang terakhir, tutup tangki bensin dengan tepat. Tutup kembali. Oke, yang itu soal nomor 1. Yang kedua, apa saja yang perlu diperiksa sebelum mengisi oli sepeda motor? Jelaskan. Oke. Nomor 2. Yang pertama, untuk mengganti oli, cek level oli, kapasitas, kuantitas. Yang kedua, perhatikan kualitas oli. Pastikan oli tidak terlalu kotor atau berubah warna hitam pekat. Itu tidak boleh. Pastikan, kalau belum jangan diganti. Yang ketiga, pastikan motor dalam kondisi dingin. Setelah motor dimatikan, tunggu beberapa menit, 15 menit minimal. Yang terakhir, gunakan jenis oli yang sesuai dengan standar motor kalian. Oke, lanjut soal nomor 3. Apa akibatnya jika motor tidak dirawat secara teratur? Oke, yang pertama, pasti kalau tidak teratur, penurunan performa, sulit dihidupkan. Sulit dihidupkan. Yang kedua, kerusakan komponen seperti busi, rantai, dan lain-lain. Yang ketiga, konsumsi bahan bakar meningkat, jadi boros. Terus kalau tidak segera dibawa bengkel, biaya perbaikan lebih mahal ya. Makanya kalau sudah tidak enak, pergi ke bengkel. Oke, yang keempat, gambarkan diagram blok sistem pengisian sepeda motor dan jelaskan fungsinya. Oke, ini diagram blok sistem pengisian sepeda motor. Oke, kita yang pertama, alternator. Ada apa saja? Alternator, regulator, terus baterai. Alternator ini fungsinya untuk menghasilkan arus listrik. Terus regulator untuk mengatur tegangan arus listrik, dan aki untuk menyimpan arus listrik. Terus ini ada kabel-kabel itu untuk mengalirkan. Ini komponen-komponen seperti klakson, ada lampu, rating. Oke, lanjut soal nomor 5. Oke, lanjut nomor 5. Soalnya, apa saja komponen-komponen utama pada sistem pengisian sepeda motor? Jelaskan perannya. Oke, yang seperti tadi yang ada di gambar. Yang utama, alternator, stator atau spool. Itu fungsinya untuk mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik. Yang kedua, rotor atau magnet, memutar di dalam stator untuk menghasilkan arus listrik. Yang selanjutnya, regulator atau tegangan, untuk mengontrol tegangan listrik. Yang selanjutnya, yang keempat, aki adalah untuk menyimpan tegangan dari alternator. Yang kelima, kabel
untuk mengalirkan tadi kabel untuk kembalikan ke klakson, ke lampu utama, lampu rating, dan lain-lain. Oke, lanjut yang soal terakhir nomor 6. Bagaimana cara mengatasi masalah sistem pengisian sepeda motor yang tidak berfungsi? Oke, yang pertama, kalau mau mengecek yang tidak berfungsi itu periksa yang terlebih dahulu adalah aki. Periksa aki. Masih tegangannya pakai tegangan multitester, bisa dicek multitester. Ini tegangannya masih normal atau rendah. Standarnya 12 volt. Yang kedua, cek kabel atau konektor. Kabel dicek kalau ada yang putus. Yang ketiga, periksa regulator tegangan. Periksa tegangannya. Yang keempat, tes alternator, dites, cek pakai alat. Ya. Yang kelima, pastikan rotor atau magnet masih kuat, putarannya masih kuat. Itu soal yang diberikan oleh Pak Arianto. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.